Lapor, tidak menemukan narkotikanya. Lapor, Pak, narkotika tidak ada. Lapor, narkotika tidak ada. Pulang. Bos benar-benar hebat. Sudah tahu polisi akan datang memeriksa. Apa mereka menemukan barang kita? Hehe, kita sudah ada persiapan, bos. Mereka tidak menemukan apa-apa. Aku mau menikahi adiknya. Untuk itu aku mau mengetes dia. Aku cuma ingin lihat bagaimana reaksinya. Aku tahu siapa dia sekarang. Wanita itu sudah tertipu, bos. Dari pertama aku sudah tebak. Dia bukan dari penyelidik asuransi. Ternyata tebakanku benar. Dia seorang polisi. Mereka semua tidak bisa membohongimu. Kenapa polisi bisa tahu tempat produksi kita? Maksud bos, di tempat kita ada mata-mata? Bukan tidak mungkin, pasti ada. Perkataan bos mengingatkanku. Yang tahu tempat produksi kita selain kita berdua. Masih ada 2 orang lagi. Siapa? Chang Chao dan Xiaocha. Baiklah, interogasi mereka. Baik, bos. Katian! 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 Kakak, kenapa lakukan ini pada kami? Katakan, kalian mau mati dengan cara apa? Tapi, apa kesalahan kami, Kak? Kesalahan kalian? Kesalahan kalian adalah masih suka berpura-pura di depanku. Kakak, sungguh aku tidak mengerti. Tidak mengerti? Kalian dengar? Tempat produksi, selain bos, kita bertiga saja yang tahu. Hah? Kalau bukan kalian, kenapa polisi bisa tahu tempat kita? Kakak, bukan aku. Setiap tugas yang kakak berikan,
Pasti akan aku selesaikan. Dan aku tidak pernah membantah perintah kakak. Bukannya aku, Kak. Katian, aku sudah mengikutimu bertahun-tahun. Kalau bukan karena kakak, aku tidak mungkin seperti ini. Aku tidak mungkin melaporkannya pada polisi. Aku berterima kasih pada kakak. Kalau kakak tertangkap, sama sekali tidak ada manfaatnya bagiku, Kak. Manfaatnya? Setelah polisi menangkapku, kau akan memperoleh manfaatnya. Kakak, aku bukan mata-mata. Kalau aku mata-mata, aku dari dulu sudah tahu tempat ini, Kak. Kenapa tempat produksi ini masih ada sampai sekarang? Itu benar, Kak. Aku juga sudah lama mengetahui tempat ini. Kalau aku mata-mata, pasti polisi sudah lama menggerebek tempat ini. Kalau hari ini kakak ingin membunuhku, bunuh saja. Tapi kelak kakak pasti akan menyesal. Menyesal? Kenapa harus menyesal? Menyesal karena kakak telah membunuh kami. Tidak akan menemukan orang setia seperti kami. Katian, benar kata Kak Cao. Kau bukan hanya membunuh 2 nyawa. Kau membunuh kekuatanmu. Kalau kami mati, siapa yang akan membantumu? Kau bimbing kami sampai pada tahap ini. Itu bukan hal yang gampang, Kak. Kami ini bagaikan kaki kananmu. Kalau kau bunuh kami, siapa yang akan membantumu? Baik. Untuk sementara ini, aku percaya dulu. Tapi di sini, pasti ada mata-mata. Aku beri waktu 7 hari. Kalau tidak bisa menemukan mata-matanya, akibatnya bagaimana? Kalian sudah tahu? Mengerti tidak? Lepaskan mereka. Aku sudah atur semuanya. Pernikahan kita nanti akan dilaksanakan di restoran Xianghua. Itu terlalu mewah. Tidak. Ini kan pernikahan kita. Harus di tempat yang mewah. Besok, aku akan memberitahu keluargaku. Dan kau juga harus memberitahu keluargamu, ya? Sepertinya kakakku tidak akan mau menghadiri pernikahan kita. Kenapa? Dia tidak setuju dengan hubungan kita. Entahlah, Jie. Aku rasa dia tidak akan pernah setuju. Aku tidak mengerti. Kenapa dia tidak merestui hubungan kita? Hei, telepon dari kakak iparmu. Halo, kakak ipar? Mencari Sioman. Dengar, jangan panggil aku kakak ipar. Cepat antarkan Sioman pulang. Apa? Kakak ipar, dia masih mau bersamaku. Berikan teleponnya pada Sioman. Dia mau bicara denganmu. Maaf kakak ipar, dia tidak mau. Aku mau bicara pada Sioman. Ya sudah, sampai jumpa. Mereka mencurigaiku. Aku harus bagaimana? Tindakan apa yang harus aku lakukan? Jangan khawatir. Kami akan memindahkan sasaran mereka. Aku mengerti. Bagaimana? Sepanjang hari dia main game di dalam. Kau tahu dia hanya berpura-pura saja. Kau ikuti dia, jangan sampai lolos. Aku dari awal sudah curiga kalau dia itu mata-mata. Siap, ikuti dia. Masuk. Xiaocha. Ada apa? Ayo, masuk.
Katian, Katakan saja padaku, ada apa sebenarnya? lihat saja sendiri. Hmm? Dari awal aku sudah curiga dia mata-mata. Foto ini tidak gampang untuk mendapatkannya. Ternyata kau orangnya. Tangkap dia. Ayo, cepat! Hei! Hei, berhenti! Berhenti! Jangan lari! Berhenti! Berhenti! Berhenti kau! Hei, jangan lari! Berhenti! Berhenti! Cepat, berhenti! Jangan lari! Ayo! Berhenti! Hei, kau! Berhenti! Berhenti! Minggir! Hei, berhenti! Berhenti! Hilang! Ayo, kejar! Iya, sana, cepat! Ayo! Kakak, ini aku. Ayo. Kacau. Katian pikir kau mata-mata. Dia ingin membunuhmu. Siapa bilang? Mana mungkin aku mata-mata? Aku akan bicara dengan Hei. Sudah aku jelaskan. Tidak ada gunanya. Apapun yang kau katakan, dia tidak akan percaya. Kalau sekarang kau ke sana, kau akan terbunuh. Sebelum mereka kemari, lebih baik kakak kabur. Lalu kau? Aku tidak akan melupakan jasamu. Karena kakaklah yang telah membuatku seperti ini. Cepat pergi dari sini. Baik, sahabatku. Mana dia? Mana dia? Ternyata kau. Ayo masuklah. Dia di sana! Itu dia! Cepat kejar! Ayo kejar kau! Berhenti! Berhenti kau! Hei! Bos, Katian kabur. Dia tidak bisa kabur dariku. Selamat pagi, Pak. Pagi. Pagi, Pak. Pagi. Bagaimana? Apa yang dia sudah katakan? Dia tidak mau mengatakan apa-apa, Pak. Dia terus saja begitu. Dia bilang tidak tahu dan diam saja. Ya. Pak, kalau dia tidak mau mengatakan apa-apa, kita harus bagaimana? Dia bagi kita. Tujuannya bukan memberikan info. Tapi sebagai kambing hitam. Kambing hitam? Kalau sudah saatnya, aku akan beritahu. Tapi ingat, jangan berikan info ini pada orang lain. Baik, Pak. Baik, Pak. Kalau begitu, kita sudah tahu kebenarannya. Iya. Bos, ini tidak disangka. Ternyata Chang Chao-lah, dia alamat matanya. Tapi kita jangan mengambil kesimpulan dulu. Karena aku masih tidak percaya dengan Xiao Cha. Kalau begitu, kita bunuh dia juga. Jangan. Sasaran utama kita, Hua Fei. Aku punya ide yang bisa diterapkan. Seperti kata pepatah sambil menyelam minum air. Katian, suruh Xiao Cha untuk membunuh Hua Fei. Kakak menyuruhku membunuh Hua Fei. Kenapa? Hua Fei itu polisi, Kak. Ini perintah dari bos. Karena Hua Feilong sudah membuat bos marah. Inilah akibatnya. Xiao Cha, bos minta kau membunuh Feilong. Ini berarti bos sangat mempercayaimu. Ini kesempatanmu. Kenapa? Apa kau tidak yakin? Atau kau perlu bantuan dari mereka? Tidak perlu. Aku bisa melakukannya sendiri.
Kalian sudah siapkan semuanya? Sudah, Kak. Sebentar lagi dia keluar. Tenang saja, Kak. Hai, Kau ada urusan apa? aku ada perlu. Cepat katakan, aku tidak punya waktu. Begini, Cepat katakan. semalam... Katian, dia sudah mati. Wafela, di baliknya semua ada tempat minuman itu kan. Aku akan menembaknya. Tidak akan kuberikan. Aku akan menanggung semua resikonya. Baiklah, semoga beruntung. Bukankah Pak Komandan tertembak? Kenapa bisa di sini? Komandan... Kau tidak menyangka kan? Semuanya berkat ini. Ini yang menahan pelurunya sehingga aku tidak tewas. Wah, sampai jadi begini. Panjang umur. Kalau begitu, segera aku tangkap Xiao Cha. Jangan terburu-buru. Sekarang Fan Wenjie sudah mulai beraksi. Tapi kita harus tenang. Bagaimanapun kita harus mendapatkan buktinya. Agar dia bisa tenang. Sebaiknya kita bersandiwara. Buat seolah-olah kalau tujuannya sudah tercapai. Kalau ada yang menanyakan aku, bilang saja aku tertembak dalam keadaan kritis. Baik, Pak. Tapi menurutku, mereka akan semakin sombong. Dan akan melakukan transaksi lagi. Oh ya, termasuk Xiaoman juga. Ya, Xiaoman adalah calon istri Fan Wenjie. Sekarang dia bersamanya. Ini harus dirahasiakan. Kata-kata dari mulutnya pasti lebih meyakinkan. Ini mungkin akan melukai Xiaoman. Tapi demi kasus ini, tidak ada cara lain. Xiaoman, Hajiang, di mana kakak iparku? di dalam. Hei, Xiaoman, kau tidak boleh masuk karena sekarang dia sedang dioperasi. Kenapa bisa begini, Hajiang? Kakak iparku hanyalah seorang penyelidik asuransi. Tapi kenapa dia bisa tertembak? Hajiang, kalian merahasiakan sesuatu ya? Baiklah, akan kuberitahu, tapi harus dirahasiakan. Apa? Kau harus berjanji, benar-benar bisa merahasiakannya. Baik, aku janji. Sebenarnya, kelihatan dari luar, kami kerja di kantor asuransi. Tapi identitas sebenarnya adalah bagian penyelidikan polisi Hong Kong. Tapi kakak iparku tidak pernah memberitahuku. Dia takut kau mengkhawatirkannya, makanya tidak memberitahumu.
Nona, kau tidak boleh masuk. Bagaimana keadaannya? Apa dia bisa melewati masa kritisnya? Aku juga tidak tahu. Aku berharap dia bisa selamat. Apa yang kau lakukan? Kenapa koran hari ini bilang dia masih hidup? Itu tidak mungkin. Bos, aku menyaksikan dengan mataku sendiri. Xiao Qian menembaknya. Menurutku, dia pasti mati. Kalau tidak mati, dia akan cacat. Syukurlah, polisi tidak tahu masalah ini. Kalau sampai mereka tahu, kau akan dapat masalah. Bos tidak usah khawatir tentang itu. Orang ini nyawanya panjang, masih saja hidup. Kalau dia memang dari kepolisian, masalah akan lebih rumit lagi. Mereka pasti akan melakukan balas dendam. Kejadian kemarin, kita rugi besar sebelum polisi mulai beraksi. Kita harus menghubungi pembeli, terutama yang dari Hong Kong. Lakukan transaksi dengan mereka dan jual semua barang-barang kita. Setelah itu, kita berhenti beberapa waktu sambil memantau keadaan. Ya, aku mengerti. Xiao Qian sangat setia. Jaga dia baik-baik. Jangan lakukan tindakan ceroboh. Baiklah. Sioman, kau jangan khawatir. Kakak ipar pasti akan baik-baik saja. Aku yakin dia pasti akan selamat. Tapi kata dokter, dia masih dalam keadaan kritis. Ada banyak dokter yang berusaha menyelamatkan dia. Mereka berusaha yang terbaik. Jie, Ada apa? pernikahan kita tunda dulu ya, sampai kakakku sembuh. Ya, menurutku juga begitu. Kita tunda pernikahan. Itu dia. Kau tidak akan bisa kabur.
sulit sekali menemukan orang sepertimu. Gara-gara kami bermasalah. Kondisiku lebih parah darimu. Anak buahku ada yang tertembak. Ada juga yang tertangkap. Anak buahku tidak ada yang tersisa sama sekali. Aku tidak peduli. Aku tidak peduli dengan kerugianmu. Yang jelas, kau harus ganti rugi aku. Aku juga sama. Aku rugi besar. Bahkan kerugianku lebih besar darimu. Iya, tentu saja itu. Karena kau diincar polisi, aku terkena batunya. Tidak bisa seperti itu. Apanya begitu? Apa kau tidak mau mengganti kerugianku? Begini saja. Aku masih punya barang. Oh ya? Berapa yang kau punya? Setengah aku jual padamu. Setengah lagi hadiah untukmu. Mungkin itu cukup untuk mengganti kerugianmu. Bagaimana, kau setuju? Baiklah. Kita sepakat. Baik. Jangan permainkan aku. Jalan. Kalian tegas sekali. Kita kan sudah berbisnis bertahun-tahun. Ini yang terakhir. Tolonglah. Setelah selesai transaksi ini, aku akan berhenti. Aku akan pergi ke luar negeri. Aku akan tinggalkan tempat ini. Iya, benar. Benar. Di tanganku ada barang. Tapi tidak bisa keluar. Dengar, polisi berada di sekeliling rumahku. Aku dikepung. Aku tidak bisa keluar. Memangnya kau tidak dengar? Kau mau bantu aku tidak? Hah? Dasar. Hah? Apa yang kau katakan kemarin, menurutku bisa dijalankan. Keadaannya sudah begini. Kita lakukan transaksi sekali lagi. Paling tidak, kita bisa mengatasi kesulitan kali ini. Hei, hari ini kau sudah bertemu dengan anakmu, belum? Ting Ting, dengar, aku peringatkan. Jangan macam-macam. Kalau sampai ada apa-apa dengan anakku, aku akan membunuhmu. Sekarang kau beruntung, tapi suatu hari nanti aku tidak tahu. Dengar baik-baik. Bisnis harus diselesaikan dengan bisnis. Aku minta, jangan libatkan anakku. Jangan macam-macam denganku. Ingat, anakmu hanya satu, ya? Sesuai dengan dugaan Pak Komandan, Fan Wen Tian tertangkap dan Fan Wen Jie dalam kesulitan. Dia sendiri tidak bisa melakukan transaksi. Menurut informasi dari Hong Kong, mereka mendesak Fan Wen Jie menyerahkan barangnya. Menurut Pak Komandan, kita harus bagaimana? Hei, lihat perkembangan dulu. Sebaiknya jangan beraksi, tunggu perintah. Baik, Pak. Kau mencari seseorang? Iya, aku ada janji dengan teman. Xiaojia, aku yang menghubungimu. Ternyata kau. Akhirnya kita bisa bertemu. Apa kau tahu kenapa aku mencarimu? Tidak tahu. Polisi mengikutiku terus. Aku tidak bisa bertransaksi. Makanya aku memanggilmu. Aku ingin minta bantuanmu. Apa kau bersedia membantuku? Jangan khawatir. Apapun yang kau katakan, akan aku lakukan. Baik. Sekarang, di tanganku masih ada barang. Nah, kau yang urus semuanya. Kau jual barang itu. Iya, baiklah. Setelah transaksi sukses, kau akan mendapatkan keuntungan. Terima kasih. Bagus. Sekarang, ikut aku. Ayo. Sioman, temui aku di bandara. Kau segera kemari. Ingat, jangan sampai telat. Halo? Baik. Yan Ying, bergerak.
Di mana anakku? Hai, ada apa? Aku mau mancing. Di sini tidak ada tempat mancing. Sana pergi. Ayo. Polisi! Pergi. Kau tidak bisa kabur. Berhenti! Hai! Kembalikan anakku! Hai, berhenti! Hentikan. Jangan pukul lagi. Dia orang kita. Kalau bukan karena dia, maka urusan kita tidak akan lancar begini. Orang kita? Kau pasti mata-mata. Sudahlah, jangan dipermasalahkan lagi. Sebaiknya kau periksa yang lain.
Ting Ting. Halo, Ji, kau di mana? Aku di bandara. Kenapa kau tidak datang? Kelihatannya dia tidak bisa datang. Ayo bicara. Kenapa kau diam saja? Kau tidak mau bicara denganku atau tidak mau mengatakan sesuatu padaku? Apa yang harus kukatakan? Kenapa kau lakukan itu, Ji? Aku tidak percaya. Kenapa kau bisa berubah seperti ini? Aku tidak berubah. Kalau kau mau tahu, inilah sifat asliku. Berarti selama ini kau sudah membohongiku, Ji. Benar. Kau aku bohongi karena kau terlalu polos. Dengar, aku membunuh orang dan aku menjual narkoba. Aku juga melakukan kejahatan. Lalu, apa sebenarnya tujuanmu bersamaku? Tujuanku adalah memanfaatkan kakak iparmu supaya aku bisa terlindungi. Tapi ternyata kakak ipar sama sekali tidak bisa diandalkan. Kenapa kau bisa begini, Ji? Semua orang butuh uang, butuh jabatan. Tapi tidak semuanya mau melanggar hukum. Seperti yang kau lakukan sekarang ini. Apa kau tidak peduli dengan nyawamu? Sungguh aku tidak mengerti, Ji. Apanya yang tidak kau mengerti? Aku melakukan ini, tujuannya adalah uang. Yang aku tidak mengerti, polisi-polisi itu, mereka tidak peduli dengan nyawanya. Bahkan yang mereka lakukan sama sekali tidak mendapat keuntungan. Menurutmu, apa tujuan mereka? Yang mereka lakukan itu sia-sia. Sudahlah, lebih baik kau pergi. Kau kenapa? Dia kenapa? Begini Pak, tadi dia mau membayar dan dia mengeluarkan dompetnya. Tapi tiba-tiba dia menangis, saya juga tidak tahu kenapa Pak. Biar aku yang bayar. Baik Pak, terima kasih. Kenapa? Katakan. Waktu buka dompet, uangku tidak ada. Yang ada hanya fotonya. Semuanya sudah berlalu. Tadinya aku pikir semua ini masa lalu. Tapi saat aku membuka dompetku, aku melihat fotonya, foto kami berdua kakak ipar. Semuanya teringat kembali dan aku merasa seperti baru kejadian kemarin saja. Kenapa bisa begini kakak ipar? Aku belajar untuk tabah, tapi aku tidak bisa melupakan masa laluku.
Aku tidak berguna. Aku tidak sanggup melewati semua ini, kakak ipar. Apa aku harus menanggung beban ini selama hidupku? Aku tidak sanggup, Kak. Aku tidak sanggup. Tenanglah, semuanya akan baik-baik saja. Fan Wenji, aku membencimu. Kau pembohong, penipu. Apa begitu sulit? Aku harus melepaskan ini. Aku tidak mau memakainya lagi. Mari ku bantu. Ini. Kau sudah membuang masa lalumu. Jangan dipikirkan lagi. Sekarang sudah terungkap. Fan Wenjie dalang dari semua pembunuhan. Dia bersama rekan-rekan organisasi gelap. Semuanya berhubungan dengan narkotika. Dan anggotanya sudah tertangkap. Ada 4 korban dalam kasus ini. Mereka semua mati dalam kekacauan yang terjadi di dalam. Sementara Fan Wenjie, dia sudah kami amankan. Saat ini dia sudah mengakui kesalahannya. Aku bersyukur kasus ini bisa ditutup. Velong, ini kasus pertamamu. Kau sudah bekerja dengan baik. Aku bangga denganmu. Terima kasih, Pak. Ini adalah tugas sebagai seorang polisi. Dalam pandangannya, tiba-tiba dia muncul. Dan mereka tidak tahu harus bagaimana. Ya kan? Iya benar. Kali ini kita telah membasmi kejahatan di sini. Meskipun kita sudah menyelesaikan tugas kita tidak boleh sombong. Kau dengarkan? Pak Komandan, memangnya siapa yang mau traktir? Tenang saja. Orang yang mau traktir ada di dalam. Selamat datang semuanya. Wah, ternyata kau. Aku kira Ternyata siapa? dia. Ini sebagai perayaan apa? Hah? Tidak, cuma ingin makan bersama saja. Oh, begitu. Oh ya, kalau begitu kami tidak akan sungkan. Iya. Ivang, maafkan aku atas kejadian kemarin. Memangnya apa kesalahanmu? Aji, tolong pegang tasku ya. Aku mau ke toilet. Baiklah. Terima kasih. Mari, silakan. Duduk, iya. silakan. Ayo. Maaf, Pak. Boleh aku jadi muridmu? Selamat malam pemirsa. Bertemu lagi dengan Li Meiying. Malam ini adalah malam yang sangat indah. Marilah kita bersama-sama melewati suka dan duka bersama. Kita akan membahas masalah wanita karir dan pria yang sukses. Untuk pembahasan masalah ini, sepertinya tidak pernah ada habisnya. Biasanya kita akan mengatakan orang itu sukses kalau dia bisa mendapatkan banyak uang. Tapi apa benar keberhasilan seseorang bisa dinilai dengan uang, dengan kekayaannya? Persepsi itu belum tentu benar, pemirsa. Karena kebanyakan orang merasa pria yang kaya belum bisa dikatakan sebagai pria yang sukses. Sebenarnya kita tidak bisa mengaitkan kekayaan dengan keberhasilan seseorang. Pertama, kita harus tahu dulu, uang itu berasal dari mana. Kalau uang itu diperoleh dengan usahanya sendiri, bisa kita katakan pria itu adalah pria yang sangat sukses. Tapi kalau uang itu diperoleh dengan cara yang tidak halal, pria itu tidak boleh dikatakan pria sukses. Baiklah pemirsa, aku rasa malam ini kita akan melewatinya dengan pembahasan yang sangat menarik. Memang benar ya pemirsa, zaman sekarang ini kita tidak mungkin bisa mendapatkan uang dengan begitu mudahnya. Apalagi kalau Hei, kau pergi gaji tidak? yang sangat tinggi. Aku sedang mendengarkan acara ini Karena dulu. semua itu dibutuhkan skill atau kemampuan kita. Baik Acara itu apa di sih? luar, atau Siaran dalam radio diri ini ya? sendiri. Kau tahu, ini sangat disukai oleh masyarakat. Iya, jadi kau juga mendengarkannya? Aku lebih mengerti masyarakat biasa. Oh ya, Ini bisa membantu kerja kita. di depan saya Hei, ini
mau pergi atau tidak sih? Ah, kau ini, kenapa sih selalu saja tidak ada pilihan untukku? Sebentar Ya lagi. sudah, aku duluan. Sampai nanti ya. Tunggu. Ada apa? Pesannya. Nanti biar aku minta Ciang merekamnya Yang saja. benar. Baik. Makasih ya. Ayo, sampai nanti ya. Makasih ya, dah. Oh iya, iya. Tunggu. Kau mau melempar pekerjaan padaku? Ini bukan kerjaan. Ini adalah saling membantu sesama rekan kerja. Pak Velom kan sering bilang kita harus bersatu. Saling menolong. Kau lupa ya? Ada yang bilang putus cinta itu menyakitkan. Tapi cara yang paling bagus bicara untuk mudah, mengobati luka itu ya tapi berperang sulit aja dengan melakukannya. baik. Bagaimana pemirsa? Baik, sekarang kita terima telepon dari Sioman. Sioman, Halo, ini Sioman ya? Iya, aku sangat sedih. Hei, ada masalah apa? Aku mencintai seseorang. Tadinya kami berencana mau menikah, tapi tiba-tiba dia meninggal. benar Sioman. Dia meninggal karena apa? Aku tidak tahu. Kepalaku sakit. Hei, Sioman, kau tidak apa-apa? Iya, aku tidak tahu. Aku hanya merasa kepalaku pusing sekali, seperti banyak bintang berputar-putar. Kepalaku. Sioman? Iya, aku. Halo? Sioman? Pasti mabuk lagi. Tidak ada kerjaan. Oh. Sioman? Sioman? Kau kenapa? Aku tidak apa-apa. Jangan pikirkan aku. Kenapa sampai mabuk seperti ini? Aku tidak apa-apa. Lepaskan. Awas! Kau kenapa? Sudah, sebaiknya jangan minum lagi. Aku mau minum. Sudah. Hentikan. Jangan minum lagi. Sioman, berikan. Kau hanya kakak iparku. Sudah tenang. Kau bukan orang tuaku. Tidak usah mencampuri hidupku. Sudah, sana pergi saja. Hei. Lepas. Aku mau minum. Aku mau minum. Apa semua ini karena Van Wan Jie? Jangan ungkit nama itu di depanku. Kau harusnya bersyukur. Sebelum kau menikah dengannya, kau sudah mengetahui perbuatannya tidak baik. Kalau sudah terlanjur, kan lebih parah. Sudahlah. Kau jangan bicara lagi. Aku sudah 30 tahun. 30 tahun baru putus cinta. Kenapa Tuhan bersikap begitu padaku? Kenapa Tuhan tidak adil padaku? Sioman, tenanglah. Semua akan baik-baik saja. Tenanglah. Kau tidak usah peduli padaku. Sudah, jangan minum lagi. Aku mau minum. Sioman. Lepaskan. Berikan araknya. Berikan araknya.
pendengar tercinta, akhirnya kita akan sampai di penghujung waktu. Terima kasih karena selama 1 jam ini, kalian semua sudah mau berbagi dengan kami. Baiklah, untuk lusa yang akan datang, kita akan bertemu lagi pada waktu dan jam yang sama. Nona Ali, bunga ini dari manajer. Dia ingin berikan padamu. Malam ini, dia ingin makan bersamamu. Nanti kalau dia bicara lagi, bilang saja, aku tidak bisa. Aku mau rekaman. Oh ya, nanti bunga ini tolong kau masukkan saja ke pot bunga ya. Aduh, aku ini kan sebagai asistenmu. Sudah, terima saja bunga ini. Nona Ali, kau ini orang yang berpengaruh di sini. Masa sih begitu? Iya, itu benar sekali. Orang yang bekerja di sini saja merasa segan bersamamu. Orang di luar sana banyak sekali yang ingin berteman denganmu. Jangan mengada-ngada. Aku tidak mengada-ngada. Aku bicara jujur. Dengar ya. Dia itu orangnya sangat pintar dan dia ingin bersama denganmu. Apalagi dia orang kaya, pantas denganmu. Oh ya, apa ada berita tentang Kuan Taichang? Tidak. Aku lihat rekan kerja kita sedang bergosip. Dengar-dengar Kuan Taichang sedang bertengkar dengan istrinya. Tidak mungkin. Sepertinya aku lihat hubungan mereka itu sangat baik. Tapi selalu bersama dengan cewek cantik sepertimu, istrinya pasti merasa tidak tenang. Kau ini bicara sembarangan. Memangnya kau tidak bisa ya mengubah sifat burukmu itu? Aduh, salah bicara lagi. Aduh. Nona Ali. Sudah. Nona Ali, tunggu dulu. Jangan marah dulu ya. Aku cuma bicara. Jangan marah ya. Aku mohon. Aduh, Nona Ali, jangan. Ada apa itu? Xiao Zhao! Penembaknya lari ke sana. Cepat kau periksa. Cepat. Pagi, Sioman. Ayo, sarapan. Tidak, aku mau keluar. Kemana? Ke dokter. Belakangan ini aku tidak bisa tidur, sering mimpi buruk. Waktu bercermin tadi, aku lihat wajahku sedikit tua. Tidak. Sudahlah kakak ipar. Bicara saja terus terang. Aku tidak apa-apa. Aku sudah baikan. Benarkah? Air mata itu obat yang paling bagus. Air mata bisa menghapus semuanya. Baguslah kau sadar. Semalam, waktu kau mabuk, sangat menakutkan. Waktu kakak mabuk juga, kakak sangat menakutkan. Sebaiknya kita jangan minum lagi ya. Ayo, kita sarapan. Kakak makan saja, aku mau keluar. Selesai makan baru keluar. Ingat, ahli gizi mengatakan, sarapan pagi itu sangat penting. Tapi dokter diet mengatakan, pagi, makanan berminyak, daging, semua itu tidak baik untuk kesehatan. Mungkin untuk orang lain tidak apa-apa. Tapi untuk diri sendiri, kita harus peduli, Kak. Sudahlah. Oh ya, kakak jangan makan banyak-banyak ya. Nanti tambah gendut. Kalau sudah gendut tidak bisa keluar lagi. Aku belum selesai, Kak. Silakan. Kakak ipar. Ya sudah. Aku belum selesai, pergi aku sana. bicara. Aku tahu yang kau ingin katakan. Sana. Pagi, Pak. Pagi. Kau sudah bertemu atasan? Sudah, Pak. Jasamu sangat besar. Atasan memujimu? Iya, Pak. Tapi kalau bukan petunjuk dari Bapak, mungkin kasus ini tidak akan bisa diselesaikan. Kurasa tidak. Semua ini karena usahamu. Oh ya, atasan sedang menungguku. Pak, sebentar. Apa lagi? Tidak, Pak. Silakan masuk. Velo, ayo, masuk. Silakan duduk. Terima kasih. Sudah lihat berita koran hari ini? Sudah, Pak. Lalu bagaimana pendapatmu tentang kejadian itu? Menurutku ini sangat tidak normal, Pak. Yang kita tahu itu adalah tempat pemerintahan. Penjagaan di sana sangat ketat. Kenapa terjadi penembakan? Hal ini berkaitan dengan keamanan pekerja di studio rekaman. Dan kemungkinan juga, aku rasa ada kasus yang lebih besar di balik itu semua. Oh ya, dan ini data dari manajer Kuan Hao. Kuan Hao? Apa dia berkaitan dengan kasus penembakan? Sampai saat ini masih belum ada bukti. Tapi kasus penembakan yang terjadi kemarin... Benar sekali yang kau katakan. Seharusnya tidak langsung berkaitan dengan dia.
Kenapa? Karena Kuan Hao sudah menghilang 1 minggu lalu. Orang luar tidak ada yang tahu, hanya orang dalam saja yang tahu. Jadi Bapak minta kami menyelidikinya? Benar. Data-datanya aku akan minta orang untuk mengantar ke sana. Dan aku sudah menghubungi atasan di sana. Dia akan menjelaskan secara detail tentang Kuan Hao. Tunggu saja. Baiklah Pak, aku akan bicara dengan teman-teman. Tunggu sebentar. Ada apa lagi Pak? Ini mengenai tim khusus kalian. Kau ingin menambah anggota? Siapa orangnya Pak? Seorang anak muda yang pintar, berprestasi, berani, dan juga siap berkorban. Apa aku mengenalnya? Kau sudah tahu rupanya. Chang Yi. Betul sekali. Dia sudah berulang-ulang kali meminta padaku untuk bekerja di tempatmu. Aku juga sudah bilang padanya, itu kalau kau setuju dan tidak keberatan. Baik. Maaf Pak, aku... Atasan bilang, apa benar kau ingin bergabung dengan kami? Iya, setelah kasus ini aku merasa ada banyak kelemahan. Untuk itu, aku ingin belajar dari Bapak. Baik, jangan bicara lagi. Jangan panggil aku Bapak terus. Kita satu tim. Kalau begitu, kapan aku bisa mulai kerja? Lihat dulu prestasimu. Prestasi? Yang masuk jadi anggota kami, semuanya lincah, memiliki keahlian tersendiri. Jika kau benar-benar ingin bergabung, kau harus tunjukkan dulu keahlianmu. Sebagai seorang polisi, maka kau harus lincah, bisa beradaptasi dengan lingkungan, bisa mengatasi kondisi yang berbeda. Kau paham? Menjadi polisi untuk menangkap, bukan ditangkap. Tunjukkan kemampuanmu. Dulu waktu di sekolah aku pintar menyanyi. Oh, kalau begitu menyanyi. Ayo. Sudahlah, aku tidak mau dengar. Ada kemampuan lain? Lari 100 meter, aku jadi yang paling tercepat. Kalau begitu kau harus buktikan. Ayo. Bersedia. 1, 2, 3. Tunggu dulu, tunggu. Sampai jumpa. Jangan pergi. Tunggu. Bukankah akan ada rapat? Iya, benar. Tapi ketua bilang agak telat. Sekarang kan hari bebas. Kalau ada kasus, semuanya jadi berantakan. Coba kau lihat. Baca koran saja tidak ada waktu. Lumayan kan, sekarang kita bisa makan tepat waktu. Tidak usah mencari data. Menurut hematku, melihat berita saja sudah cukup. Jangan begitu. Mentang-mentang tidak ada kasus, kalian semua santai. Hei, tidak bisa seperti ini. Kita ini adalah tim. Jadi kita semua harus dalam kondisi yang siap. Tidak ada kaitannya denganku. Kau adalah sekretarisnya. Harus dalam kondisi yang sama. Lagi pula, sarapan terlalu banyak bisa membuatmu mengantuk, tidak bisa bekerja. Saat bekerja, membaca koran saja tidak boleh. Itu sangat tidak cocok dengan pekerjaan kita. Dia kenapa? Yifeng sudah keterlaluan. Peraturannya terlalu ketat. Bekerja sama itu ada batasnya. Oh, sebenarnya ada apa dengan dia? Memangnya kau ingin tahu? Iya. Lalu apa alasannya aku harus memberitahu? Li Meiying tertembak saat di depan pintu. Bukan Li Meiying, tapi asistennya. Di website dikatakan di depan kantornya, bukan di studio rekaman. Bagaimana keadaannya? Apa dia baik-baik saja? Aku suka sekali mendengarkan siarannya. Aku ini penggemarnya. Kira-kira siapa pelakunya? Berani sekali menembak di sana. Kalau sudah mendiskusikan kasus ini, maka aku akan memberikan tugas untuk menyelidikinya. Aku tidak habis pikir. Apa tidak salah? Kita disuruh menyelidiki masalah artis. Tempat itu bukanlah tempat biasa, tapi tanda dari negara kita.
Jadi tempat itu banyak kaitannya dengan pemerintah. Kasus ini sangat bagus. Kita bisa merasakan hal yang baru. Tugas kita kali ini sangat berat. Kasus penembakan ini mungkin berkaitan dengan kasus lain. Maksudnya? Aku akan ke stasiun menyelidikinya. Setelah dapat informasi akan kujelaskan lagi. Aku kira aku bisa santai beberapa hari. Ternyata ada kasus baru. Aku juga ingin santai. Aku tidak begitu. Ada kasus baru, kita tidak bisa bersantai. Benar sekali yang kau katakan. Kalau kita bisa bersantai, itu artinya dunia ini sudah aman dan damai. Kalian tahu tidak? Impianku bukan gaji tinggi. Tapi ingin dunia ini damai. Iya, itu juga impianku. Baiklah, aku harus pergi. Kita bertemu lagi jam 2. Aku ikut denganmu ya? Tidak usah. Oh ya, aku lupa mengenalkan seseorang. Siapa? Lapor. Terima kasih. Ketua, lapor. Karena kalian sudah saling mengenal, tidak perlu kenalan lagi. Maaf, Pak. Untuk apa dia ke sini? Sekarang Chang Ye anggota baru kita. Apa? Bukankah anggota kita saat ini sudah cukup? Untuk apa ditambah lagi? Ini perintah atasan. Oh ya, kalau tidak berangkat aku bisa terlambat. Chang Yi baru pertama kali kemari, masih belum bisa beradaptasi. Ifeng, tolong kau jelaskan padanya. Aku? Baiklah, sekarang bubar. Pak, tunggu dulu. Chang Yi, aku pergi dulu. Iya. Mohon petunjukmu. Maaf, ingin cari siapa? Ingin menemui manajer Jan. Oh, tolong di sini dulu. Baik. Terima kasih. Anda Hua Felong ya? Iya. Aku Chu Xichan. Senang bertemu. Iya. Di mana tempat kejadiannya? Di sekitar sini. Itu tempat apa? Itu gudang, Tuan. Itu gudang Tongchang namanya. Studio rekaman adalah pondasi negara, tempat rakyat menyatakan suara hatinya. Sekarang ini terjadi 2 kasus. Kasus yang pertama adalah Kuan Ho menghilang, dan satu lagi kasus penembakan. Apakah menurutmu 2 hal ini ada kaitannya? Ya, menurutku. Tapi tidak tahu ini kenyataan atau tidak. Karena itu aku meminta Anda untuk menyelidikinya. Tentu saja. Tapi saya ingin tahu, kenapa Anda bisa mengatakan bahwa 2 hal ini berkaitan? Ini seharusnya 2 kasus yang berbeda. Selain tempat yang sama, yang lain tidak ada persamaan, kan? Seharusnya Anda sudah tahu. Penembakan yang terjadi kali ini berhubungan dengan Li Meiying. Dia adalah MC yang bagus. Banyak yang menyukainya. Ya, Anda harus lihat ini. Akhir-akhir ini, aku banyak menerima surat yang ditujukan pada Li Meiying. Menurutku sangat penting. Coba Anda lihat ini. Mendapat surat dari fansnya adalah hal yang biasa. Tapi surat-surat ini membuat orang khawatir. Aku akan berkorban demi kau. Aku akan membunuh orang yang tidak berguna di sisimu. Tidak ada yang membiarkan mereka mengotorimu. Menurutmu, yang menulis ini ada kaitannya dengan kasus penembakan? Benar. Kali ini korbannya adalah asisten Li Meiying. Kalau begitu, Kuan Ho ada kaitannya dengan Li Meiying? Kuan Ho yang mengajak Li Meiying bekerja di sini, itu dilakukan karena dia sangat perhatian padanya. Masih ada beberapa surat lagi yang ingin tujukan padamu. Ini, baca surat ini. Surat ini mengatakan Kuan Ho dan Li Meiying berselingkuh. Dua orang ini, Li Meiying, orang-orang sangat menyukainya. Kuan Ho, dia adalah pemimpin di sini. Jangan khawatir. Kami akan menyelidikinya. Baguslah kalau begitu. Aku teman sekolah atasanmu. Tempat ini sangat penting, jadi tidak boleh terjadi kekacauan. Kami akan menyelidikinya. Oh ya, boleh aku minta bantuanmu? Ada apa? Katakan saja.
Kasus Kuan Ho menghilang dan kasus penembakan ini jangan disebar lagi agar tidak terjadi kekacauan di dalam. Akan kurus itu. Aku minta 2 rekan saja menemani Li Meiying. Baiklah kalau begitu. Aku akan mengurusnya. Setelah selesai, aku akan mengabari ke Li Meiying. Dan satu hal lagi. Identitas rekanku tolong dirahasiakan. Jangan sampai tersangka mengetahuinya. Ya, terima kasih. Semoga kasus ini bisa cepat selesai. Ya, kami akan berusaha. Ya. Kalian tunggu sebentar ya. Sudah pesan saja. Kalau pakai uang sendiri, aku tidak mau makan. Tapi kalau ditraktir, aku mau makan sampai sekenyang-kenyangnya. Wah. Semuanya sudah datang. Maaf ya, aku terlambat. Sudah sampai. Kenapa dia ada di sini? Dia bukan dibuat dari besi, tentu saja harus makan. Benar kan? Ayo duduk. Aku tidak mengerti. Aku tidak mengerti. Kenapa Pak Komandan mau menerimanya sebagai anggota kita? Yifeng, walaupun dia pernah jadi mata-mata, tapi ternyata dia orang yang baik kok. Kau jangan berprasangka buruk dulu. Orang yang sudah menjadi mata-mata akan sulit untuk ditebak. Karena dia sudah lama menjadi orang jahat. Jadi kemungkinan untuk menjadi orang baik akan sulit. Aku anggota baru di sini. Aku ingin bekerja sama dengan kalian. Aku harap kalian bisa memberi petunjuk dan membantuku. Aku akan belajar dengan giat, bekerja keras, dan bisa berteman dengan kalian. Dengar ya, kau harus tahu bagaimana sifatku. Apa yang ada di dalam hati dan apa yang kukatakan, tidak akan aku sembunyikan. Jadi aku akan bicara apa adanya. Sudah. Kalian berdua ini jangan bertengkar terus. Yifeng memang begitu sifatnya. Apa saja dikatakannya. Kau jangan marah ya. Begini saja. Hari ini kita bayar masing-masing ya. Iya, aku setuju. Kalau begitu, sebaiknya aku tidak usah pesan saja. Maaf ya. Kau ini. Aduh, kenyang sekali. Sekarang kita mau kemana? Maaf ya, aku tidak bisa ikut dengan kalian. Banyak yang harus aku kerjakan. Aku pulang dulu. Iya benar. Yang dikatakan Yifeng itu benar. Ya sudah. Kalau begitu terpaksa pulang. Kalau berlima masih bisa. Mobilku muat kok. Kalian tunggu sebentar ya. Kenapa tidak sekalian saja? Aku mau beli sesuatu di depan sana, jadi tidak searah. Kalian duluan saja, tidak apa-apa. Biar aku temani. Sudah, tidak apa-apa. Dah. Yifeng. Kita juga. Baiklah. Ya sudah. Kamu antar Yanci. Ayo. Iya, sampai nanti. Sudah sampai? Iya. Sedang apa kau di sini? Mengantar Yanci sambil menunggumu. Oh, mau apa? Katanya kau mau beli barang. Iya, tapi tidak jadi. Ini kan tidak ada hubungannya denganmu. Iya benar, memang bukan urusanku. Aku masuk dulu ya. Tunggu sebentar. Ada yang mau aku bicarakan. Urusan pekerjaan atau pribadi? Kalau pekerjaan, lebih baik besok kita bicarakan di kantor saja. Kalau urusan pribadi, sepertinya di antara kita tidak ada yang perlu kita bahas. Kau sinis begini sih? Kau bilang aku sinis. Kalau aku menyinggungmu, aku minta maaf. Kau menyinggungku? Sepertinya tidak. Kenapa kau selalu begitu padaku? Selalu begitu bagaimana? Aku sama sekali tidak mengerti. Apa maksudmu? Bukannya itu maksudku. Maksudku adalah, kalau kita bisa berteman, kita kan bisa hidup dengan damai. Maaf ya. Aku potong pembicaraanmu. Aku pikir nanti kau akan mengerti. Aku memang seperti ini. Mungkin saat ini aku bersikap dingin padamu. Semua itu karena aku tidak akrab denganmu. Kalau begitu, kita teman kan? Aku tidak bilang kalau kita berteman. Aku tidak ada maksud lain. Menurutku, kalau kita berteman baik, kelak kalau ada masalah, bisa kita selesaikan dengan cepat. Menurutku tidak perlu. Aku ini bisa membedakan masalah pekerjaan dengan masalah pribadi. Bukan karena kita berteman, jadinya akan lebih baik. Kalau bukan teman, maka tidak akan bekerja sama. Tentu saja, kita bukan teman dan juga bukan musuh. Kita hanya rekan kerja. Permisi. Sudah pulang? Jangan langsung duduk. Sebaiknya kau mandi saja dulu, kau bau tahu.
Aku capek. Aku istirahat sebentar ya. Tidak apa-apa kan? Setelah itu baru aku bereskan rumah. Apa boleh buat? Kau sudah duduk? Kau ini jangan membuat rumah ini menjadi seperti tempat penelitian ya. Kalau menurutku yang penting rumah ini bersih dan rapi. Sudah terbiasa, tidak bisa dirubah. Coba tebak. Tadi aku ketemu sama siapa? Siapa lagi? Canggih. Kok kau tahu? Soalnya dari tadi dia menanyakanmu terus. Aku? Tentang apa? Bukan apa-apa. Orang yang baru kenal itu selalu bertanya pertanyaan yang sama. Kenapa kau begitu dingin padanya? Kenapa tidak mau barengan dengan dia? Cuma itu. Dia bicara apa? Dia? Tidak bicara apa-apa. Dia hanya mempertanyakan hal yang sama seperti yang sudah ditanyakan padamu. Menurutku dia itu spesial. Menurutmu begitu? Menurutku dia itu membosankan. Kalau lihat penampilannya, dia itu seperti seorang preman, tapi dia itu baik sebenarnya. Dia juga sangat berprestasi. Hechang bilang dia itu sangat terkenal. Banyak kasus yang sudah ditanganinya dan rata-rata berhasil. Kau tahu tidak? Dia juga disukai oleh teman-temannya. Menurutku itu bagus sekali kan? Aku mandi dulu. Menurutku dia itu suka padamu. Kau ini, aku tidak merasa seperti itu. Lihat saja. Aku tidak tertarik, sudah. Kau selalu saja tidak tertarik pada apapun. Siapa bilang? Pekerjaan? Itu lagi. Sudah ya? Aha, ini minumannya. Cepat sekali ganti pakaian. Terima kasih ya. Ayo, silakan duduk. Merdu sekali. Suaramu bagus, pasti banyak yang menyukainya. Dan aku yakin sekali album ini pasti laris. Mungkin tidak akan lama lagi kau akan menjadi orang yang terkenal. Menjadi seorang penyanyi yang hebat. Menurutmu semua itu tidak akan ada masalah? Pasti, tidak ada masalah. Bagaimana? Nanti kita makan bersama. Aku capek sekali, aku mau pulang. Tidak apa-apa, semua bisa diatur. Tidak usah. Istrimu pasti sudah menunggumu. Tidak usah merepotkan. Sebenarnya keadaan di rumahku kurang nyaman. Jadi aku tidak mau pulang. Lebih baik kau pulang saja. Kau harus berbaikan dengan istrimu itu. Aku ke toilet dulu ya. Hei, Mei. Maaf, kaget ya? Tidak. Mei, suaramu merdu sekali. Aku sangat menyukainya. Oh ya? Iya, benar. Mei, kau jangan lupa ya, lagu pertama nanti kau harus nyanyikan lagu itu. Itu cocok sekali. Bagaimana? Besok aku latihan lagi. Aku capek mau pulang. Baiklah, kau antar pulang ya.
Tidak usah, aku pulang naik taksi saja. Menurutku, acara itu perlu didiskusikan. Sebaiknya kita makan bersama sambil membicarakannya. Nanti ku antar pulang. Besok kita bicarakan lagi saja ya. Malam ini aku capek sekali. Ini sudah jam 12, aku mau pulang. Baiklah, ku antar pulang ya. Kau duluan saja. Ada yang ketinggalan di toilet. Aku mau ambil dulu ya. Meiying. Halo. Ada apa? Saat ini aku akan mentraktir Meiying. Tidak ada waktu. Hah? Apa? Makwe mau traktir Meiying? Baik. Iya. Keterlaluan dia. Meiying. Belum pulang. Dari tadi aku menunggumu. Aku ingin mentraktirmu makan. Tidak usah, aku mau pulang. Li Meiying, bukankah kita sudah janjian akan makan bersama? Aku capek sekali, maaf ya. Bukankah sekarang sudah malam? Biar aku saja yang mengantarkanmu pulang. Bagaimana? Sudah, sebaiknya kau pulang saja. Kami masih ada urusan. Setelah selesai nanti aku akan mengantarnya. Terima kasih, tapi sekarang aku mau pulang. Maaf ya. Benar. Dia sangat capek. Dan kau juga pasti capek. Ayo, kita pulang. Tunggu. Nona. Kau harus ikut ke mobilku. Kita harus membicarakan masalah yang belum selesai itu. Kau ini bagaimana? Bukannya sudah selesai? Iya, aku tahu masalah itu besok saja. Ayo, sudah sana. Ayo. Meiying, tunggu. Sudah, Meiying, sana pergi. Kau ini kenapa? Mengganggu saja. Hei, sebenarnya maumu itu apa? Jalan, Pak. Jangan mentang-mentang badanmu besar. Memangnya aku takut apa? Aku yang lebih dulu. Seharusnya aku yang mengajak. Apa? Meiying. Anda Li Meiying ya? Iya. Ternyata benar dugaanku. Kenapa? Boleh minta tanda tangannya? Istriku sangat menyukai acara Anda. Iya. Kau perhatikan Anda begitu lelah. Iya. Enak ya, jadi penyiar radio. Uangnya pasti banyak. Sebenarnya, kadang-kadang aku iri dengan yang lainnya. Sibuk sebentar, bisa makan kenyang, tidur pulas. Dan tidak terlalu banyak hal yang dipikirkan. Kalau naik taksi, tidak ada yang minta tanda tangan seperti ini. Maaf ya, aku hanya bercanda. Aku lelah sekali. Aku mau tidur sebentar. Kalau sudah sampai, bangunkan ya. Baik. Terima kasih. Keterlaluan kalian. Apa saja yang kalian kerjakan? Begini, Bos. Sebenarnya aku sudah melakukan tugasku dengan baik. Tapi orang payah ini... Apa? Jangan sembarangan kalau bicara. Sudah berani padaku ya? Hei, kau pikir kau lebih hebat dariku ya? Hah? Kau ini... Duduk. Lepaskan. Kau sudah berani padaku. Diam. Duduk. Lepaskan. Duduk. Dasar kendut. Masih berani? Sudah. Hanya demi seorang wanita, kalian tidak mau bekerja sama lagi. Mana janji kalian? Dulu sudah kukatakan, Li Meiying itu bukan wanita biasa. Yang biasa kalian permainkan. Jangan macam-macam dengan dia. Tidak pantas kalian mendapatkan dia. Aku suka wanita itu. Tapi tidak gampang untuk mendapatkan wanita itu. Coba saja. Kalau kau berani, aku akan menembakmu. Apa? Kau mau menembakku? Bukan aku. Akan ada orang yang menembakmu nanti. Apa maksudmu? Maksudnya adalah kita semua terancam bahaya. Karena kalian main-main. Aku tidak mengerti. Sudah, jangan pedulikan itu. Bunuh saja dia. Apa? Asisten Meiying. Kita mendapatkan surat dari para pendengar. Isinya adalah siapapun yang mendekati Meiying, dia akan membunuhnya. Lihat ini.
Apa ini? Tulisan apa ini? Kalian percaya? Ini tulisan orang iseng. Kenapa tidak? Apapun kan bisa terjadi. Di dunia ini, orang bisa melakukan apa saja. Jadi tidak usah pusing. Diam, kerjamu hanya bicara saja. Sioman, kau tenang sedikit. Besok ada rapat penting. Hari ini datanya harus kusiapkan. Besok kakak ada rapat penting. Tapi hari ini aku juga ada urusan penting, Kak. Apa urusanmu? Aku menganggur, tidak mau menganggur lagi. Aku harus mencari pekerjaan, aku harus bangkit. Bagus. Seharian ini aku sudah baca koran, kakak ipar. Tapi satu pun tidak ada pekerjaan yang cocok untukku. Jangan buru-buru, nanti juga dapat. Kakak, kakak ini mendengarkan aku tidak sih? Bisakah aku konsentrasi pada pekerjaanku? Maaf terlambat. Tidak apa-apa, duduk. Sudah sampai di mana? Saat ini, He Chiang sedang menjelaskan kondisinya. Kalau mau diskusi, suaranya diperkeras, biar kami semua dengar. Iya, aku setuju. Iya, benar. Sampai di mana tadi? Kalau tidak salah, sampai tentang latar belakangnya. Ya, mengetahui latar belakang korban, itu sangat penting. He Chiang, kau lanjutkan. Baik. Ini data tentang Kuan Hao. Lihatlah. Menurut penyelidikan, Kuan Hao menjalankan tugas dengan bagus. Setelah tamat, dia ditugaskan di studio rekaman. Dengan kemampuannya, usahanya, dia naik pangkat menjadi pemimpin di sana. Atasan dan bawahan di sana merasa dia sangat baik. Katanya dia pintar dan mampu menjalankan tugasnya. Dan selalu menyelesaikan masalah dengan baik. Hidupnya harmonis. Dia dan istrinya sudah menikah 20 tahun. Hubungannya lancar, walaupun tidak memiliki anak. Tapi mereka tetap saling mencintai. Hidup ramah dengan tetangganya. Orang seperti ini tiba-tiba menghilang. Semuanya merasa sayang. Orang-orang di dekatnya merasa sangat kehilangan. Karena orang ini kelihatan sangat bersahaja. Karakternya bagus, sehingga banyak orang yang memujinya. Aku ke rumah sakit, bertemu dengan Chen Ming. Katanya dia kerja di sana, karena ingin mendekati dengan artis. Tidak bermusuhan dengan siapapun. Dia bilang, kalau tahu bisa tertembak, makanya dia tidak mau bersama artis wanita. Dia bicara sambil menangis. Ini data yang ada pada kita saat ini. Kasihan sekali Chen Taming. Karena berdekatan dengan Mei Ying, dia malah tertembak. Aku lebih parah. Sambil melihat dia menangis, tertawa dengan kalian. Oh iya, waktu bertemu dengan Chen Taming, identitasmu adalah... Dari kantor asuransi. Dia mengira kalau aku akan membayar uang klaimnya. Tujuan kita adalah memecahkan kasus ini. Jadi jangan lupa, kalian harus menyembunyikan identitas kalian. Baiklah. Keluarkan pendapat kalian. Menurutku, poin utama saat ini adalah apa hubungan dari dua kasus ini, Pak? Sekarang, mengungkap hubungan Li Meiying dan Kuan Hao sangat penting. Kalau menurut penyelidikan kita, Kuan Hao dan Li Meiying tidak memiliki hubungan yang spesial. Tapi, dilihat dari surat-surat yang dibawa Pak Komandan, mereka berdua kemungkinan berselingkuh. Benar, setauku istri Chu juga pernah bilang begitu padaku. Chang Yi, apa pendapatmu? Mereka tidak berselingkuh. Menurutku, dua kasus ini harus diselidiki dalam waktu yang sama. Sambil mencari tersangka, kita harus menemukan keberadaan Kuan Hao.
dalam jangka waktu penyelidikan, mungkin bisa menemukan hubungan dua kasus ini, Pak. Itu pandanganku. Bagus. Menurutku juga begitu. Yifeng, kau ke sana. Lihat perkembangan di sana. Selidiki dia berhubungan dengan siapa. Mungkin ini bisa menemukan perkembangan baru. Oh iya, identitasnya? Penulis. Penulis. Chang Yi, tugasmu sebagai asisten Li Meiying. Kau harus mencari tahu apa kaitannya Li Meiying dengan kasus penembakan ini. Sudah